Aku kangen sama kamu. Oh, Sony, aku sampai tahu gimana. Oh, aku hamil, Van. Kan bisa lewat telepon. Cepetan kabur. Kisah berawal dari sebuah pasangan keluarga bernama Aprida dan Jaki. Yang waktu itu mereka entah kenapa menjadi sasaran kemarahan anak-anak berandalan di jalanan. Dan untung aja mereka selamat. Besok paginya Jaki pamit sama Aprida akan berangkat bekerja. Seperginya Jaki, Aprida dikagetkan tiba-tiba ada yang mendekapnya dari belakang. Yang ternyata dia adalah Repan, selingkuhannya Aprida. Kamu nekat banget sih datang ke sini. Aku kangen sama kamu. Dia nekat datang ke rumah karena sudah gak kuat pingin garap sumur anu gepeng. Namun apa yang terjadi, Aprida dan Repan kaget banget karena Jaki mendadak pulang kembali karena ketinggalan dokumen penting perusahaan. Setelah Jaki pergi kembali, Repan pun langsung gaprek ngebor sumur gepeng miliknya Aprida. Magnus, bosku, Magnus. Jos. Perselingkuhan Aprida dan Repan terus berlanjut tanpa diketahui oleh suaminya. Hingga pada suatu waktu, karena ada yang aneh dengan perutnya, Aprida coba beli tespek di sebuah apotek untuk cek cai papangnya. Namun hal tersebut membuat Aprida kaget banget. Karena tiba-tiba suaminya datang dan mengambil tespek tersebut. Alat tes kehamilan. Dengan cepat untuk menutupi perselingkuhannya, Aprida langsung memarahi pelayan apotek tersebut dengan alibi salah belikan barang. Kalau dia mau beli multivitamin bukan membeli tespek. Sebab dia tahu kalau suaminya sudah dicap oleh dokter bahwa Jaki tidak akan punya keturunan. Besok paginya Aprida datang ke kantornya Repan untuk memberitahukan kalau dia hamil. Oh, aku hamil, Van. Kan bisa lewat telepon. Namun Repan malah memarahinya karena takut teman-teman dan bosnya tahu, sehingga membuatnya dipecat dari perusahaan. Tak sengaja pertemuan mereka diketahui oleh rekan kerjanya yang bernama Lukman. Lukman kemudian menemui Aprida dan langsung mengambil KTP-nya untuk melihat statusnya. Lukman pun menceritakan sama Aprida kalau dia melakukan ini hanya untuk balas dendam sama Repan. Karena dia dulu sudah menghancurkan kehidupannya dan keluarganya. Namun Repan mengetahui maksudnya Lukman. Alhasil pada malam harinya, Lukman dihajar Repan bersama teman-temannya. Bingung dengan kondisinya, Aprida kemudian menemui Repan untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Namun Repan tidak percaya kalau itu anaknya. Aprida kemudian menceritakan sama Repan kalau suaminya itu adalah Suami aku itu mandul. Sehingga membuat Repan kaget. Karena kalau tahu dari dulu kondisinya begini, dia akan lebih hati-hati ketika ngebor sumur gepengnya. Cerita beralih ke tempat di mana Repan bekerja. Waktu itu Jaki mendaftar untuk mempelajari bela diri Muay Thai di sana. Melihat Jaki yang mendaftar, Repan bukannya melatihnya, dia malah menghajarnya dengan sungguhan hingga Jaki cedera. Karena sebenarnya Repan pingin Jaki itu maeot. Hingga pada suatu waktu Repan menyuruh temannya untuk menjadi lawan sparring Jaki dan menyuruh untuk menciderainya. Balik. Besok paginya Repan menemui Jaki di rumahnya untuk melakukan terapi pengobatan kakinya yang cedera. Namun apa yang terjadi? Ternyata Repan datang ke rumah Jaki sudah direncanakan kalau dia ingin memaeotkan Jaki supaya hubungannya dengan Aprida tidak ada halangan lagi. Dan akhirnya Jaki pun maeot ditenggelamkan oleh Repan. Namun untuk sementara polisi menyimpulkan bahwa kematian Jaki adalah kecelakaan, sehingga Repan pun selamat dari hukuman. Setelah kepergian Jaki, Aprida merasa sedih sekaligus lega karena hubungannya dengan Repan tidak ada penghalang lagi.
Afrida kemudian meminta izin sama orang tuanya untuk menikah lagi demi menyelamatkan anak dalam kandungannya. Namun ayah dan ibunya Afrida melarangnya karena merasa cowok tersebut bukan orang baik-baik. Ayah tidak setuju. Kamu mau nikah lagi. Walaupun tak dapat restu dari orang tuanya, Afrida dan Jaki akhirnya menikah siri secara diam-diam. Namun baru sebentar saja pernikahan berlangsung, Repan sudah mulai menunjukkan niat sebenarnya menikah dengan Afrida. Dia hanya ingin menguasai hartanya saja. Waktu itu Afrida dipaksa untuk menandatangani surat balik nama atas semua harta yang dimiliki Afrida. Cepat tanda tangan. Iya. Gak percaya amat sih. Pada suatu hari Afrida lihat Repan jalan dengan cewek lain. Afrida kemudian menanyakan status cewek tersebut pada Repan. Ini semua jelasin sama aku. Pasti kamu pakai buat check-in dan ke hotel. Namun apa yang terjadi, Repan malah marah bahkan sampai mengusir Afrida dari rumahnya. Dan ternyata cewek tersebut adalah adiknya sendiri yang bernama Irma. Bahkan dia sekarang lagi hamil anaknya Repan. Kamu hamil ya? Ya, Irma udah telat 1 bulan. Repan dan Irma pun dipaksa orang tuanya untuk menikah sesegera mungkin sebelum perutnya membesar. Setelah diusir Repan, Afrida tidak pulang ke rumah orang tuanya karena dia merasa malu dulu tidak menurutinya. Afrida kemudian jual cincin pernikahan untuk mencari rumah kontrakan serta berusaha jualan kopi demi menyambung hidupnya. Namun keadaan tersebut tidak berjalan lancar sebab Afrida sering mendapat perlakuan tidak senonoh dari para pelanggannya. Kamu bukan Bahkan pada besok malamnya si pemilik kos datang menagih uang kontrakan pada Afrida. Namun Afrida belum bisa membayarnya. Si pemilik kos tersebut kemudian meminta Afrida untuk menyerahkan sumur gepengnya saja. Dan dengan begitu, kamu boleh tinggal sepuasnya di sini, serta sisa uang kontrakan pun bisa lunas. Namun Afrida menolaknya hingga pada akhirnya Afrida pun diusir dari sana. Afrida akhirnya pergi ke rumah orang tuanya. Dan apa yang terjadi, Afrida dikagetkan dengan pernikahan adiknya dengan Repan suaminya. Dia pun langsung mencegahnya. Pernikahan ini nggak boleh terjadi ya. Irfan itu suami aku ya. Aku udah menikah secara siri tanpa sepengetahuan ayah sama ibu. Namun orang tuanya tidak percaya karena dia tidak pernah menikahkannya dan tidak merestuinya. Gak mungkin kamu istri Repan. Saya tidak pernah menikahkan kamu. Afrida pun kemudian diceraikan Repan saat itu juga. Dan kemudian diusir oleh ayahnya untuk jangan pernah ganggu pernikahan adiknya lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi! Pergi! Setelah itu Afrida kemudian mendatangi makam suaminya untuk berziarah. Dia menangis, menyesal dan minta maaf atas semua yang telah dia lakukan pada suaminya dulu. Tak lama kemudian datanglah Lukman dan memberitahukan bahwa Jaki suaminya meninggal bukan karena kecelakaan tetapi karena ditenggelamkan. Dari penjelasan Lukman tersebut, Afrida kini jadi tahu bahwa Repan adalah orang jahat. Dia sering melakukan modus kejahatannya dengan cara mendekati wanita-wanita orang kaya yang bermasalah. Sama persis seperti yang dialami Afrida dengan suaminya. Dan benar saja waktu itu Afrida menemukan Repan sedang berduaan lagi dengan cewek lain bernama Mardina di sebuah kafe. Afrida kemudian memotonya sebagai bukti untuk disampaikan sama adiknya kalau Repan bukan laki-laki yang baik. Namun Irma tidak percaya begitu saja. Kamu ngerusak rumah tangga aku kan? Cerita kembali dengan Repan bersama Mardina yang mau check-in di sebuah hotel. Dan tanpa disadari, Afrida dan Lukman pun mengikutinya. Waktu itu Mardina dapat telepon dari suaminya kalau dia tidak akan pulang karena masih banyak kerjaan.
urusannya kita lanjutin di rumah aja yuk. Suamiku nggak akan pulang. Mendengar semua itu, Repan pun langsung pergi dari sana. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan Repan untuk menjalankan aksinya, yaitu memautkan suaminya Mardina. Karena dengan begitu dia bisa dengan mudah kuasai hartanya. Dan benar saja, Repan malam itu juga mencoba memautkan suami Mardina dengan cara mencekiknya dengan tali. Namun kali ini usahanya gagal karena si bapak berhasil melawan dengan memukul kepala Repan menggunakan gagang kropon. Repan tidak berhenti begitu saja, dia terus mengejar si bapak tersebut sampai ke mobil. Untung aja Aprida datang cepat dan memukul Repan dengan popongkol hingga terkapar. Dan kemudian mereka pun kabur. Aprida kemudian menceritakan sama si bapak kalau laki-laki yang akan membunuhnya adalah selingkuhan istrinya. Orang yang mau membunuh saya itu selingkuhan istri saya. Aprida kemudian mengajak si bapak untuk lapor polisi, namun gagal. Karena Repan menyandra adiknya di rumah, dan jika sampai lapor polisi, maka adiknya akan maut. Dan di akhir cerita terjadilah pertengkaran hebat antara Repan, Irma, Aprida, dan si bapak. Hingga akhirnya Repan pun berhasil dilumpuhkan. Dan kemudian dibawa polisi untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.